Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Fitri Novianti. Nama saya Dede Nurjana. Nama saya Nuri Latifah. Nama saya Putri Nabila Puspitawati. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan praktikum penetapan kadar Fe dalam air baku dan dalam air reservoir pada PDAM Tirtanadi IPA Sunggal secara kolorimetri. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada tujuan dan prinsip percobaan. Tujuannya untuk mengetahui kadar Fe yang terdapat dalam air baku PDAM Tirtanadi IPA Sunggal dan untuk mengetahui kadar Fe dalam air reservoir PDAM Tirtanadi IPA Sunggal. Prinsipnya, berdasarkan komponen zat bereaksi ferrofer-iron powder pilau yang akan bereaksi dengan besi dalam sampel sehingga membentuk warna merah jingga. Intensitas warna yang terbentuk tergantung pada jumlah Fe yang terdapat dalam sampel. Selanjutnya ada alat dan keterangan. Yang gambar adalah kolorimeternya dan yang di tabel adalah tulisan dari tombol-tombol alatnya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alatnya ada kolorimeter ER890, kuvette 25 ml, pipet volume 10 ml. Bahannya ada sampel air baku, air reservoir, ferro-van-iron powder pilau, dan tisu. Ferrofer merupakan reaksi yang berisi sodium metabisulfat yang dikemas dalam bentuk powder pilau. Dalam metode ini menggunakan reaksi ferrofer-iron powder pilau untuk menjamin stabilitas dari reaksi. Komponen zat reaksi ini akan bereaksi dengan besi dalam sampel sehingga membentuk warna merah jingga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur percobaan. Pertama, hidupkan DR atau 890 kolorimeter. Kedua, tekan tombol PEJM dan tekan tombol 3 untuk menganalisis besi. Ketiga, tekan tombol Enter di layar untuk menampilkan miligram per liter Fe. Keempat, isi kupet pertama sebagai blanko dan kupet kedua sebagai sampel dengan 10 ml sampel air menggunakan pipet volume. Lakukan sebanyak 3 kali. 5. Masukkan 1 bungkus ferrofen iron powder ke dalam kupet sampel dan aduk hingga larut. Keenam, tekan tombol timer dan kemudian Enter. Tunggu hingga 3 menit. Kemudian masukkan kupet blanko yang telah dibersihkan menggunakan tisu ke dudukan dan ditutup. Lakukan hingga 3 kali. Ke-8, tekan tombol 0 dan akan menampilkan 0,0 mg per liter Fe. Masukkan kupet sampel yang telah dibersihkan menggunakan tisu ke dudukan kupet dan ditutup. Lakukan sebanyak 3 kali. Yang ke-10, tekan read dan catat hasil analisa besi yang ditampilkan di layar. Kemudian dihitung kadar rata-rata. Dan kadar rata-rata yang diambil adalah rata-rata deviasi terkecil. 11. Tampung sisa sampel yang telah tercemar zat kimia ataupun sisa bahan kimia yang baru ataupun yang kadaluarsa ke tempat yang aman. Selanjutnya, berdasarkan prosedur yang telah dilakukan, didapat hasil analisa kadar sampel yang disajikan pada data pengamatan. Pada sampel air baku, didapat percobaan pertama kadarnya sebesar 0,72 mg per liter dengan deviasi 3,7%. Pada percobaan kedua, didapat kadar 0,74 mg per liter dengan deviasi 0% dan kadar sebenarnya sebesar 0,74%. Dan pada percobaan ketiga, didapat kadar 0,73 mg per liter dengan deviasi 3,7%. Dan pada sampel air reservoir, pada percobaan pertama didapat kadar sebesar 0,14 mg per liter dengan deviasi 1,36%, percobaan 2 0,13 mg per liter dengan deviasi 0% dan kadar sebenarnya sebesar 0,13%. Pada percobaan ketiga didapat kadar 0,14 mg per liter dengan deviasi 1,36%. Dari data pengamatan tersebut, kita dapat menghitung kadar besi yang terkandung pada air baku dan air reservoir. Nah, untuk menghitung rata-rata kadar besi yang terkandung pada air sampel tersebut bisa menggunakan rumus, yaitu pada sampel air baku, di sini pada percobaan 1 dan 3 atau KRT2 sama dengan K1 ditambah K3 dikali setengah, di mana K1 adalah kadar besi percobaan 1 dan K3 adalah kadar besi pada percobaan yang ketiga, sama dengan 0,72 ditambah 0,73 dikali setengah sama dengan 0,725 mg per liter. Nah, deviasi dari kadar besi percobaan 1 dan 3 sama dengan KRT2 dikurangi K1 atau kadar pada percobaan 1 dikurangi KRT2 dikali 100%. Sama dengan 0,72 mg per liter dikurangi 0,72 mg per liter dibagi 0,72 mg per liter dikali 100% sama dengan 0%. Nah, untuk perhitungan rata-rata kadar besi percobaan 1 dan 2 maupun 2 dan 3 itu memiliki rumus yang sama.
jadi bisa dilihat dan dibaca di atas. Nah, hasil dari perhitungan yang diperoleh dari rata-rata kadar besi air baku ini yaitu diambil dari rata-rata percobaan 1 dan 3. Yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu kadarnya sebesar 0,725 mg per liter dengan deviasi terendah yaitu 0%. Untuk menghitung rata-rata kadar besi yang terdapat pada sampel air reservoir, di sini saya ambil contoh untuk perhitungan percobaan 1 dan 3. Dengan rumus yaitu rata-rata kadar besi pada percobaan 1 dan 3 atau KRT 2 sama dengan K1 ditambah K3 dikali setengah, di mana K1 adalah kadar percobaan 1 dan K3 adalah kadar pada percobaan 3. Sama dengan 0,14 ditambah 0,14 dikali setengah, sama dengan 0,14 mg per liter. Nah, deviasi yang didapat dari percobaan 1 dan 3 ini sama dengan KRT 2 atau kadar besi pada percobaan 1 dan 3 dikurangi K1 atau kadar percobaan 1 dibagi KRT 2 dikali 100%, sama dengan 0,14 mg per liter dikurangi 0,14 mg per liter dibagi 0,14 mg per liter dikali 100%, yang hasilnya adalah 0%. Nah, untuk perhitungan pada percobaan 1 dan 2 maupun 2 dan 3 itu rumusnya sama, tinggal masukin atau mencocokkan nilai-nilai yang terdapat kadar-kadar yang terdapat pada data pengamatan. Nah, hasil dari perhitungan yang didapat dari sampel air reservoir ini diperoleh yaitu diambil dari percobaan 1 dan 3 tersebut sama dengan pada percobaan air baku. Yang hasilnya kadar yaitu sebesar 0,14 mg per liter dengan deviasi terendah 0%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pembahasan yang didapat dari penetapan kadar besi atau Fe dalam air baku dan dalam air reservoir pada PDAM Tirtanadi Sunggal ini. Yang pertama, dari tabel data pengamatan yang didapatkan sebelumnya, kadar besi atau Fe dalam air baku yaitu didapatkan sebesar 0,74 mg per liter. Hasil ini menunjukkan bahwa kadar besi atau Fe dalam air baku melebihi kadar maksimal air baku, yaitu 0,3 mg per liter. Menurut peraturan pemerintah nomor 82 tanggal 14 Desember tahun 2001, berarti air baku yang digunakan PDAM Tirtanadi Sunggal ini sudah tercemar. Yang kedua, hal ini dikarenakan air yang digunakan adalah air Sungai Belawan yang telah melewati banyak pemukiman warga, sehingga air sungai telah tercemar. Yang ketiga, kadar besi atau Fe dalam air reservoir ataupun air hasil olahan yaitu didapatkan sebesar 0,13 mg per liter. Hasil ini menunjukkan bahwa kadar besi dalam air hasil olahan lebih kecil dari kadar maksimal air reservoir yaitu 0,3 mg per liter. Maka dari itu, PDAM Tirtanadi sudah baik dalam proses pengolahan air sehingga air hasil olahannya layak dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari percobaan ini didapatkan dua kesimpulan. Yang pertama, kadar besi dalam air baku adalah 0,74 mg per liter. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa air baku yang digunakan telah melewati batas kadar yang ditentukan, yaitu sebesar 0,3 mg per liter. Menurut peraturan pemerintah nomor 82 tanggal 4 Desember tahun 2001. Dan yang kedua, kadar besi dalam air reservoir adalah 0,13 mg per liter, yang lebih rendah dari kadar maksimum yaitu 0,3 mg per liter menurut Permenkes nomor 492/Menkes/per/2010 tanggal 19 April tahun 2010. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pemaparan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Bila izin